menggunakan Flutter kita bisa langsung satu kali ngoding bisa langsung 2 platform gitu. Kalau pakai native approach kayak misalkan Android pakai Java atau Kotlin, kita tuh mulai dari nulisnya itu pakai Java atau Kotlin doang. Kemudian sampai kita deployment pakai Java Kotlin doang. Kemudian kalau iOS misalkan pakai Swift atau Objective-C, kita pakai codingnya pakai Objective-C atau Swift tadi, dan itu pakai satu doang. Sehingga nanti kita perlu maintain 2 codingan yang berbeda kan. Sehingga misalkan nih ada bug di Android-nya, nanti kita perlu solve bug tersebut di Android-nya atau ada issue di Android-nya, kita akan memfixnya di Android-nya doang. Dan itu berarti bisa jadi yang di iOS masih gagal dan kita perlu benerin di yang iOS juga. Sedangkan kalau misalkan di hybrid apps kita benerin di salah satu, udah bener juga di yang lainnya. Jadinya dari segi maintainability tentu aja lebih efisien kalau misalkan kita pakai hybrid apps, salah satunya menggunakan Flutter, di mana satu code base pakai Dart language-nya, kita bisa langsung deploy ke multi-platform Android atau iOS kayak gitu. Dan iOS, bukan atau ya. Android dan iOS kita bisa langsung nge-build ke dua tempat dengan satu code base saja. Sedangkan kalau ini native approach, kita perlu coding Android dulu kelar, kita perlu iOS, mau nambah, wah kita mesti dari ulang gitu, kita buat lagi, bla bla bla. Lebih susah di-maintain karena lebih banyak codingan yang perlu di-maintain ya kan. Jadi yang susah itu kalau misalnya kita buat tuh bikin aplikasi multi-platform tanpa Flutter, itu susah karena kita perlu maintain dua aplikasi gitu. Alih-alih sebenarnya aplikasinya fungsionalitasnya sama, kenapa nggak kita pakai satu code base, kita bisa deploy ke dua OS sekaligus gitu. Bahkan sekarang itu Flutter nggak cuma iOS sama Android doang, tapi udah bisa web, Linux, macOS, Windows, bahkan Windows. Jadi kalau misalnya kamu mau buat Microsoft Word menggunakan Flutter, secara teknikal bisa, tapi mungkin agak ribet ya, tapi sebenarnya bisa gitu, karena kita udah support sampai Windows juga, sampai macOS, Linux, dan web. Jadi mau deploy web juga bisa. Jadi alih-alih pakai masing-masing orang, jadi di perusahaan itu ada banyak developernya, masing-masing OS itu beda-beda. Kalau pakai Flutter, satu orang bisa maintain semua ini. Gitu. Jadi akan lebih efisien, mulai dari biaya dan waktu, efisiensi, segala macam lah. Intinya lebih efisien kalau pakai Flutter. Nah, Flutter sendiri apa sih? Flutter adalah dia open source UI toolkit yang arti dari open source sendiri, kamu bisa ngeliat codingan dalamnya Flutter karena dia open source, dan dia fokus di UI toolkit, yang mana berarti terkait dengan front end. Dan dia bisa di build secara natif di berbagai macam OS gitu. Jadi yang aku bilang tadi ada iOS, web, Linux, macOS, Android, Windows, kita bisa melakukan compile aplikasi-aplikasi Flutter itu ke multi OS. Kemudian udah di-develop sama Google itu sejak tahun 2017, dan dia menggunakan bahasa yang dinamakan dengan bahasa Dart ya, Dart language. Oke, nah sebenarnya Dart language itu sebenarnya nggak populer ya, karena ini kalau dari meme-nya ditendang-tendang sama PHP dan JavaScript. Tapi semenjak ada Flutter dia kayak meluk Dart, jadi ya Dart itu jadi populer karena adanya Flutter salah satunya. Jadi ya di sini ada banyak banget alasan kenapa kalian harus belajar Flutter. Mulai dari ya aku bilang tadi one single code base, kemudian framework-nya juga bener-bener kemarin baru keluar Flutter 3.3, nanti ada 4.0 atau tiap tahun tuh ada perkembangan terus gitu. Kemudian secara learning curve menurutku juga nggak begitu sulit dibandingkan belajar let's say Android Java, Android Kotlin. Flutter itu jauh lebih mudah, nanti akan aku demokan kenapa ini mudah. Kemudian good performance dalam artian di under the hood, arsitektur Flutter itu memungkinkan kita untuk mendapatkan aplikasi dengan 60 fps. 60 fps itu bagus banget karena itu berarti kayak visual dari mata manusia tidak ada lagging gitu. Itu 60 fps, jadi good performance. Kemudian dari komunitasnya juga bagus. Ada Flutter for Web, jadi kalau misalnya ada web developer di sini bisa digantikan sama Flutter. Tentu aja created by Google, community support, kemudian support ID-nya banyak, single code, bahkan bisa buat untuk backend juga. Jadi alih-alih frontend doang, aku udah pernah eksperimen, pakai backend itu sebenarnya pakai Dart language itu bisa. Jadi kita tahu bahasa Dart, sebenarnya kita bisa front end-nya kita bisa, back-end-nya juga bisa gitu. Kalau belajar satu language Dart doang. Open source, free, dan dokumentasinya juga luar biasa ya karena mungkin ini Google ya, jadi dokumentasinya udah bagus. Tapi kalau menurut saya sendiri, kenapa Flutter oke ya? Karena setelah ngobrol sama Flutter engineer juga, yang sebenarnya dia itu dari natif contohnya, jadi engineers yang dia udah berkecimpung di dunia Android secara natif yang pakai Java atau Kotlin, dia bilang
sebenarnya Flutter itu lebih gampang dan lebih mudah untuk di-develop dan juga lebih cepat. Mengapa? Karena salah satunya adalah fitur dari hot reload, di mana ketika kita merubah sesuatu di codingan langsung terrefleksi di aplikasinya, bisa kita lihat langsung perubahannya itu kayak gimana. Jadinya ada kayak gitu. Kemudian aku nanya ChatGPT juga, OpenAI, single sentence on reason why you need to learn Flutter. Dan dia bilang, learning Flutter allows you to build beautiful and high-performance mobile apps for Android and iOS platforms with single code base, reducing development time and increasing productivity. Jadi ya gitu. Dan kan kalau misalnya yang aku bilang hybrid versus native ya. Jadi di hybrid spectrum sendiri, itu ada beberapa teknologi, mulai dari Xamarin, React Native, Flutter, Ionic, Cordova, dan macam-macam. Dan kalau menurut survei dari Stack Overflow, Flutter sendiri tahun 2021 itu menempati urutan ya sekian lah ya. Tapi itu di bawahnya masih di bawah React Native, ya kan. Sedangkan kalau tahun ini kita udah melampaui React Native di sekitar 12,64%, yang mana ya oke lah, lebih oke dibanding tahun kemarin. Berarti kan Flutter ini memiliki pertumbuhan yang cukup baik, di mana dia tadinya di bawah React Native, sekarang udah di atasnya React Native gitu. Cons of using Flutter, ini adalah kelemahan Flutter. Yang pertama, large file size. Kalau dibandingkan dengan yang Android native atau iOS native, ketika kita buat aplikasi basic misalkan, itu cenderung filenya lebih gede, tapi ini nggak ada isu menurutku, karena sekarang ini storage dari HP juga udah gede banget, dan orang udah nggak begitu peduli sama downloadnya, download aplikasi berapa gede. Kemudian libraries and support juga nggak segitu bagus, nggak bisa sekaya native, karena tentu aja Flutter harus beradaptasi dengan ngikutin si native-nya. Native-nya nambah apa baru Flutter ngikutin. Tapi secara umum tim Flutter akan terus-menerus nambahin fitur sesuai dengan native-nya sih. Kemudian although Flutter is easy to learn, sebenarnya ya Flutter itu gampang dipelajarin, tetapi kita nggak, kalau misalnya mau beneran jadi mobile engineer di dunia Flutter ini, harus bisa juga native development sedikit-sedikit, dalam artian karena kadang-kadang kita perlu integrasi dengan native-nya. Misalkan mau buat aplikasi video player. Video player itu kalau pakai Flutter ada berbagai macam cara, dan salah satunya adalah kita mengkonekkan Flutter tersebut dengan native site-nya atau Android atau iOS site-nya. Atau bisa dibilang kita harus pelajarin Java, Kotlin, Swift, Objective-C-nya, bagian-bagian dari yang native-nya itu. Nggak cuma Flutter doang. Nah, ini untuk arsitektur dari Flutter-nya. Jadi Flutter itu framework-nya dari bahasa Dart dan berjalan di atas engine yang menggunakan bahasa C atau C++. Nah, engine tersebut berjalan di platform spesifik. Jadi platform spesifik itu kayak misalkan kalau Android itu makainya C++ atau Java. Kalau Linux atau Windows dia pakai C++. Jadi tergantung dengan platformnya apa, dia berjalan di atas itu. Jadi engine-nya di atas si platformnya, dan engine-nya akan menjalankan si framework Dart ini. Jadi kalau kita ngoding apapun itu, kita menggunakan bahasanya Dart gitu. Nah, di Flutter sendiri itu tuh semua hal itu adalah widget ya. Jadi jangan takut kalau misalkan ngelihat widget banyak, karena semua hal yang ada di Flutter itu sebenarnya adalah widget. Jadi kamu kalau misalkan ngoding Flutter pasti akan melihat widget di mana-mana gitu. Widget sendiri adalah sebuah building blocks dari Flutter app. Jadi kalau ketika kita mengkomposisi suatu UI-nya, kita akan mengkombinasikan widget-widget menjadi sebuah halaman, contohnya kayak gitu. Nanti akan saya demo supaya lebih lengkapnya. Dan widget ini akan di-combine dan di-nested untuk membuat kompleks UI. Kemudian kita juga ada yang namanya layout widgets yang untuk mendetermine size-nya dan posisi dari widgetnya. Kemudian ada common layout widget kayak row, column, and stack. Nah, sekarang demo ya. Semoga berjalan lancar. Saya agak, kalau demo-demo gini agak gimana gitu ya. Oke, ini kelihatan lah ya. Doakan saya ya guys ya. Kalau nggak lancar ya udah gitu. Oke, jadi kalau misalnya di Flutter sendiri, oke mungkin ini aku ini dulu ya. Oke, jadi yang pertama dilakukan ketika kita ingin mengcoding Flutter adalah mengimport material.dart, yang mana ini akan memberikan kita, sorry, ini kayaknya masih belum share screen ya. Bentar ya. Ya udah ya.
Udah masuk. Oke. Mungkin aku nggak akan bahas tentang gimana cara membuat projectnya ya. Jadi kalau mau buat projectnya itu gampang pakai Flutter create, terus nama projectnya, kemudian misalkan nama project. Kemudian nanti kalian akan di-generate-kan sebuah file folder yang isi adalah projectnya, nama project. Dan nanti filenya akan seperti ini. Jadi ada banyak folder di sini, tapi yang paling utamanya adalah di folder lib ini, di mana di lib ini kalian akan melakukan coding UI-nya intinya, gitu ya. Jadi di dalam lib ini, di folder lib ini kalian akan melakukan coding dari aplikasi Flutter itu sendiri. By the way, ini aplikasinya udah jalan. Jadi saya udah jalanin pakai nama komennya adalah Flutteran. Di paling atas di sini harusnya ada. Oh, nggak kelihatan. Pokoknya ini saya melakukan Flutteran di sini lah. Nah, untuk Flutter sendiri, kita entry point untuk aplikasi Flutter adalah di main.dart. Dan di main.dart itu dia akan menjalankan metode yang namanya adalah main. Seperti ini. Dan ini adalah entry point untuk aplikasi Dart language, Dart, bahasa Dart ya. Nah, untuk Flutter sendiri, itu kita perlu mengimport yang namanya adalah material Dart. Ini akan memberikan kita set of utilities yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter. Dan kalau kita mau jalankan secara spesifik aplikasi Flutter, kita itu pakai metode namanya run app. Kita panggil run app di pertama kali, kemudian dalamnya run app sendiri adalah widget. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah misalnya kita mau define widget A gitu ya. Nah, yang akan dilakukan di sini adalah dia akan menjalankan widget A dan akan mengattach-kannya ke dalam aplikasi kita. Jadi dia akan menjalankan run app widget A. Jadi akan mengattach widget ini ke dalam aplikasi kita. Jadi ketika kita merunning aplikasi kita, dia akan menampilkan widget A ini. Nah, sekarang kan widget A itu belum terdefine ya. Sekarang coba kita buat widget A-nya ya. Caranya adalah kalau misalkan pakai VS Code dan kamu udah nge-install extension Flutter, itu kita bisa, nah Flutter widget snippet ini gampang banget, bisa langsung aja tulis STL ya. Kemudian ada tulisan Flutter stateless widget, kita klik, nanti akan langsung buat boilerplate atau ya boilerplate kode untuk kita ngoding widget kita. Nah, mungkin kita namanya adalah jangan widget A ya, my widget, my app, kayak my app aja, my app. Kemudian kita ganti jadi my app juga. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang ada di codingan ini adalah kita akan menjalankan aplikasi dengan menggunakan this method run app dan akan mengattach widget yang namanya adalah my app ini ke dalam aplikasi kita. Nah, untuk Flutter sendiri, hampir semua aplikasi itu akan menggunakan material design, yang mana adalah set of design principle yang ada di punya Google lah. Namanya adalah material design. Kalau misalkan mau cek, bisa cek di dokumentasi Flutter. Maka dari itu, kita perlu untuk widget yang jadi root widget atau widget pertama yang dikembalikan, dinamakan dengan material app widget. Karena kita akan menggunakan set of rules dari material design untuk membuat aplikasi kita. Dan hampir semua aplikasi itu memang menggunakan material design sih untuk Flutter ya. Jadi bisa dikatakan hampir semua aplikasi aplikasi Flutter itu menggunakan material app di root aplikasinya. Kalau kalian mau nggak pakai juga bisa, tapi aku nggak pernah ngelakuin itu sih. Jadi anyway. Dan material app itu akan melakukan konfigurasi terkait routing kita, kemudian tema dan lain-lain. Jadi ini udah di-handle banyak sama material app ini. Nah, untuk widget yang bisa kita customize ada di dalam material app. Namanya adalah home. Jadi kita bisa memasukkan widget yang kita mau, misalnya kita kasih tag ya, text namanya ini text. Begini, kemudian kita lakuin hot reload. Nah, aplikasinya akan menjadi seperti ini. Jadi pertama yang dilakukan adalah dia akan menjalankan main ini dan akan menjalankan app yang isinya adalah widget my app, dan my app ini adalah widget dengan konfigurasi mereturn material app dengan home yang adalah text. Jadi ini text seperti ini. Nah, sebenarnya Flutter punya canvas ya, canvas yang bisa memberikan kita set of properties
kumpulan properties yang akan memudahkan kita untuk membuat sebuah halaman yang dinamakan dengan scaffold. Jadi kalau di scaffold itu misalnya kita mau tambah adbar ya. Di scaffold itu bisa dikatakan sebagai canvas. Misalnya kita kasih adbar, kemudian ada title-nya. Ini adbar kayak gini ya. Nggak bisa. Oh, karena title itu adalah berupa teks. Nah, jadi scaffold ini sekarang kita aplikasinya udah lumayan jadi, enggak sih? Ini aplikasi apa kayak gini. Jadi ini ada adbarnya dengan ini adbar. Jadi di dalam scaffold yang mana adalah kanvasnya, jadi akan memberikan layoutingnya itu scaffoldnya, dan kita udah kasih adbar di sini. Dan dengan title yaitu ini adbar. Kita bisa kasih banyak hal di adbar, misalkan kita mau kasih action ya. Action berarti yang ada di bagian sini. Misalnya actionsnya kita kasih button ya, icon button. Mungkin icon aja lah ya, icon kayak gini. Nah, ini akan muncul icon di sini, nggak begitu kelihatan, tapi di sini ada icon. Nah, gimana dengan kontennya nih? Kontennya kita karena scaffold itu adalah sebuah kanvas, jadi tentu aja kita nggak cuman upbar doang. Kalau mainan upbar doang, nggak, itu aplikasi, bukan aplikasi deh. Itu kalau misalnya di scaffold namanya body, jadi ini kontennya. Misalnya kita kasih teks juga misalkan yang gampang. Nah, teksnya adalah as ini misalnya apa ya? Halo BDSC attendees kayak gini ya. Nah, akan muncul di body di sini. Jadi semua hal di sini itu adalah widget. Jadi dalam artian mulai dari run up itu ini inputnya adalah widget ya kan. Jadi ini bertugas untuk mengattachkan si widget ini ke dalam aplikasi kita supaya di runningnya benar. Dan di dalam my app sendiri dikompos oleh berbagai macam widget. Material app sendiri adalah widget. Nah, dan scaffold sendiri adalah widget, adbar adalah widget, icon widget, text widget. Jadi semuanya widget, tapi kita kompos jadi satu gimana cara kita akan membuat UI yang kompleks kayak gitu. Atau nggak jangan kita kemudian untuk layouting sendiri, misalkan ini kenapa ada di atas ya, mau di tengah gitu kan. Ada widget yang namanya center widget. Jadi kita bisa melakukan center widget kayak gini. Dan kita reload. Nah, reloadnya dengan cara R ya, mencet R gitu, R kecil. Kalau misalkan R kecil itu bisa langsung mereload sesuai dengan codingan kita terakhir. Tapi kalau kita ada error, misalkan kita error kayak gini misalnya, ini kan error, dia nggak akan bisa reload karena tolong benerin errornya dulu dong, kayak gitu lah. Setelah kita benerin errornya, akan bisa kayak gini. Jadi kita tahan sekarang. Kemudian mungkin yang aku pengen tunjukin adalah coba kita mainin di bagian bodinya ya. Misalkan kita pengen ada 2 teks di sini. Nah, tapi teksnya itu kita mau tersusun secara vertikal gitu. Itu bisa kita menggunakan yang namanya column. Jadi kalau column sendiri itu adalah layout widget yang digunakan untuk membuat struktur di mana secara vertikal kontennya itu disusun secara vertikal. Misalnya yang pertama adalah teks. Halo GDSC attendees, terus ada lagi teks misalkan halo Tama. Terus kita hot reload. Nah, kita akan tersusun secara vertikal kayak gini. Mungkin ini agak jelek ya taruh situ ya. Kita taruh di tengah gitu ya. Enggak yang ini. Nah, ini udah di tengah. Ya harusnya kayak gini lah. Terus nanti ini kan secara vertikal ya kolomnya. Kontennya disusun secara vertikal gitu. Gimana kalau misalnya kita pengennya itu disusun secara horizontal gitu. Kita ganti aja dari kolom ke row. Udah gitu doang. Kalau kita udah ganti ke row, kita hot reload di sini. Nah, nanti jadinya kontennya tersusun secara horizontal kayak gini. Dan kita bisa ganti-ganti, misalkan ini terlalu kedekatan nih, ya udah berarti jangan di centering, tapi di misalkan space round, berarti kan di agak jauhan, atau enggak kita space between. Jadi dia akan memisahkan sejauh-jauhnya kayak gitu. Itu untuk row dan column, itu salah satu layouting. Atau enggak ada juga yang namanya stack. Stack sendiri berarti kita akan paling nimpa gitu teksnya. Jadi kalau kayak gini akan agak aneh sih, tapi ya jadi kayak gini. Jadi yang halo GDSC attendees akan ditimpa sama halo Tama.
Atau kita mau timpal lagi sama widget lain. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan widget yang namanya adalah container. Container itu kalau di HTML itu sama kayak mirip-mirip sama div ya. Jadi kita bisa pakai ada hignya, tambahin hig dan width dalam artian panjangnya berapa, lebarnya berapa, bahkan kita juga bisa tambahin colornya apa, misalnya kita colornya black gitu. Yang akan terjadi di sini karena kita pakai stack, container ini akan menimpa dua teks ini. Kita reload misalkan. Nah, kan akan menimpa. Sedangkan kalau misalnya kita jangan black lah, blue lah ya. Lalu gimana gitu. Nah, blue ya. Kemudian kalau misalnya kita utak-atik susunannya, misalnya kita container duluan gitu ya. Kayak gini. Ini container duluan yang paling ujungnya, kemudian baru teks, kemudian teks lagi, kemudian kita hot reload, nanti akan jadinya kelihatan gitu. Sedangkan yang kalau misalkan yang kita kontainernya taruh di paling bawah, jadinya nggak kelihatan gitu. Karena paling atasnya di biru ini. Nah, kemudian misalkan kita sekarang pengen, kan ini kan datanya itu nggak bisa dirubah-rubah ya, dalam artian, wait, kita benerin dulu deh. Kalau gsc candies, kita munculin teks di tengah aja gitu ya. Nah, kayak gini. Tapi kita mungkin mau nambah suatu data yang bisa dirubah-rubah selama aplikasi ini berjalan, misalkan. Misalkan kita mau nambahin counter gitu ya. Kita bisa tambah aja misalnya integer counter kemudian 1 misalkan. Kemudian kita mau tampilin counter ini ke UI gitu. Kita bisa pakai dollar sign ini, kemudian kita tambahin counternya, yaitu adalah integer variable ini. Dia bakal berubah jadi string kalau kayak diginiin. Jadi pas kita tampilin, sorry ada yang salah. Oke, ini nggak usah ada cons, nggak bisa. Ada cons. Ada. Jadi ya kalau GDSC attendees counter gitu ya. Nah, ada 1 misalkan. Nah, kita kan kalau kayak gini kurang asik ya. Jadi harusnya tuh counternya mungkin bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi misalnya jadi 1, 2, 3 gitu kan. Berarti cara ubahnya salah satunya dengan cara menggunakan button misalkan. Nah, di scaffold sendiri nggak cuma up bar body doang, tapi kita bisa nambahin action button. Misalkan button action button. Kontes kita gini dulu. Ya. Jadi dia pas kita reload, kita akan nambahin button action button di sini. Kita reload sekarang. Nah, akan ada di sini muncul. By the way, munculnya keren kalau animasinya ada animasinya ternyata ya. Belum tahu. Nah, ini ada button action button di sini. Nah, mungkin ketika kita klik ini, harusnya si counternya akan berubah nambah 1 misalkan ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat alih-alih stateless widget, ada widget baru namanya stateful widget. Dimana kalau stateless widget, datanya itu akan statis terus nih, counter nggak bisa berubah nih. Nggak bisa kita ubah-ubah jadi 1 tambah 2, jadi kita klik jadi 2, itu nggak bisa kalau kita pakai stateless widget. Kita perlu yang namanya stateful widget. Cara ubahnya gimana? Kalau kalian udah install extension ini, Flutter widget snippet ini, mudah banget ubahnya, bisa langsung komen plus titik, sorry bukan itu, ya. Kemudian klik aja convert to stateful widget yang ini. Klik ini, nah udah jadi stateful widget. Nah, karena udah jadi stateful widget, kita bisa rubah-rubah ini dengan menggunakan state. Rubah-rubah, misalkan ketika kita bisa ubah-ubah menggunakan state ya. Yang dilakukan state, oke mungkin coding dulu lah. Jadi seperti ini misalnya. Nah, yang dilakukan oleh state adalah dia akan merender ulang widget ini dengan state di mana counternya itu akan ditambah 1 gitu. Kayak gitu. Jadi ketika kita klik floating action button ini, kita on press-nya kita define dengan ketika ditekan on press, maka kita akan men-set state dari widget ini dengan penambahan counter yang tadinya counter 1 ditambah lagi dengan 1 gitu. Atau enggak ya kayak gitu. Kemudian kita coba reload, bisa nggak? Oke, gagal. Harusnya kita restart. Nah, ketika kita klik, jadinya ketika kita klik ini,
kita akan nambah jadi plus 1 kayak gini. Nah, terus ya kita udah membuat aplikasi di mana kita ada kabarnya, kemudian ada tulisan di sini teksnya, dan ketika kita pencet ini akan nambah counternya. Dan ini aplikasi yang cukup tidak berguna sebenarnya, tapi anyway, kita bisa juga menambahkan, misalnya kita nggak mau nih aplikasi apa floating action button-nya nggak ada apa-apa, tulisan apa-apa, kita bisa tambahin icon di sini. Misalkan kita icon kasih plus, ada nggak sih plus, nah, dan kita hot restart lagi, udah ada tambahin, nah plus 1 gitu. Nah, udah, terus lagi ya, mungkin layouting widget yang lain adalah navigasi, mungkin ya, kita belajar navigasi. Karena kalau misalnya kita mau buat aplikasi di mana, kan kalau aplikasi satu page doang kan agak aneh ya. Kita perlu aplikasi yang bisa ketika kita buka, misalnya buka list of food gitu, makanan gitu. Atau nggak kita Gojek lah, Gojek ada aplikasi, kita bisa nyari makanan, kemudian kita mau tahu detail dari restorannya. Pasti kan itu pindah routing kan, pindah page kan. Nah mungkin kita bisa coba mock gimana caranya ngelakuin pindah routing gitu. Pertama yang perlu saya lakukan adalah membuat aplikasi ini agak lebih rapih. Mungkin kita bisa ekstrak widget ini. Jadi untuk home sendiri kita tambahin, mungkin di sini kasih cannot be extracted. Oke, gini aja deh. Kita hapus dulu mekanisme counternya karena ingin menampilkan yang kayak gini aja dulu. Menampilkan cara navigasi dari page 1 ke page lainnya. Biar rapi kita ekstrak dulu, mungkin ini jadi home page. Home page. Jadi yang dilakukan ekstrak ini adalah alih-alih kita define semua di sini, scaffold, kemudian home-nya adalah scaffold, app bar, bla bla bla, banyak ini. Kita bisa mengekstrak, jadi ini di kelas lain, yang lain gitu. Kita ekstrak, jadi kayak gini. Jadi homepage akan berisi yang tadi kita buat. Dan ketika kita hot restart akan sama aja hasilnya, karena itu cuma secara refactor codingan doang yang beda, tapi fiturnya sama gitu. Kemudian kita mungkin define widget lain, misalkan namanya adalah stateless widget, namanya widget, detail widget lah ya, widget kayak gini. Dan isinya adalah scaffold juga, tapi isi scaffoldnya mungkin bodinya adalah teks, yang isinya adalah ini detail widget. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke detail widget dari homepage gitu. Kita udah punya homepage di sini, tapi kita pengen routing atau navigasi ke dalam si detail widget. Nah, caranya misalkan kita kasih floating action button, dan pas ketika klik ini, kita akan navigate dengan cara navigator .push. Kemudian ini isinya adalah material page through. Ini nggak perlu dihafal lah ya, tapi saya tadi sempat ngafalin untuk presentasi, sebenarnya saya nggak hafal ya. Anyway, kemudian kita kasih widgetnya, detail widget kayak gini. Nah, dengan cara ini, ketika kita klik ini, kita akan masuk ke detail widget. Oke, detail widget ini nggak ada isinya apa-apa karena cuma isinya gini doang, tapi mungkin kita kasih upbar aja lah ya. At least kasih upbar, dan kita bisa back di sini. Jadi ketika klik ini, kita akan navigasi. Dengan cara kita ketika klik di floating action button, kita akan nge-push ke detail widget. Dan detail widgetnya isinya cuman tulisan doang, namanya adalah ini detail widget. Oke, jadi kita klik, ini detail widget kayak gitu. Back lagi bisa. Dan ini fundamental banget. Mungkin next-nya agak sedikit ribet adalah ini ya, list view. Jadi mungkin di dalam detail widget kita akan merender list view gitu. List view adalah sebuah, wait, ini aku copy dulu. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi list view adalah sebuah widget yang bisa digunakan untuk merender item, tapi item itu based on list. Ya, kita bisa namakan namanya list view.builder. Kita item count-nya adalah kita define datanya dulu, misalnya item 1, 2, 3 kan. Jadi datanya itu sebanyak berapa? Datanya itu sebanyak
data.length, yang artinya adalah 3, berarti intinya 3, tapi kita define supaya dinamik, jadi data.length. Kemudian kita item builder. Item builder adalah kita mau gimanain setiap datanya. Oh, kita mau tampilinnya itu berbentuk list style gitu. Dan di isi list style-nya itu ada title-nya, kemudian ada subtitle-nya, dan ada leading-nya yang berupa circle avatar, yang berupa avatar ini. Nah, jadi berdasarkan list ini kita bisa berubah jadi widget ya, kayak gitu ya. Dan ya, misalnya kita mau tambah widgetnya ya, tambah itemnya misalnya, jadi banyak banget gitu ya. Kemudian kita reload. Nah, ini akan jadi banyak juga berdasarkan data yang ada di sini. Kayak gitu. Mungkin ini adalah akhir dari demonya. Saya cukup akhiri akhirnya. So let's go for another slides. Bisa nih. Ya oke. Jadi kita udah ngelakuin demo gimana caranya buat widget, mulai dari yang stateless widget, kemudian stateful widget, kemudian apa itu material app, container, kemudian stack, kemudian list view, dan juga list view builder. Dan saya menggunakan VS Code extension yang namanya adalah Flutter dan juga Flutter snippets. By the way, kalau misalnya kalian nggak mau ribet dan pengen tahu hands-on pakai Flutter, bisa langsung ke flutlab.io atau dartpad.dev, karena kita nggak perlu install apa-apa, dia udah bisa ngejalanin Flutter. Jadi ya udah bisa pakai itu juga kalau males untuk install Flutternya, untuk coba-coba doang itu bisa pakai ini. Dan ini yang tadi ada row, kalau row itu ke horizontal, kalau column vertikal, ini basic widget layout. Jadi kalau misalnya mau tahu demonya lagi, kalau lupa atau apapun itu, bisa langsung cek di fireshape.io. Sebenarnya yang saya materinya itu dari sini juga. Nah, terus kalau misalkan roadmap sendiri, kalau menurut saya, itu pertama banget harus paham yang namanya object oriented programming. Terus baru belajar tentang Flutter-nya, kemudian belajar lebih lanjut tentang widgets-nya, gimana cara layouting widgets yang tadi saya lakukan juga. Kemudian belajar Dart, bisa langsung ke dart.dev. Jadi dart.dev. Di sini ada docs-nya di sini. Dan di sini banyak banget bisa pelajarin kayak language tour, gimana sih Dart itu cara ngeprint, misalkan yang paling basicnya, cara mendefine integer, mendefine variabel, dan sampai efektif grad, di mana dia akan memberikan kita gimana cara men-styling Dart dengan benar, dengan efektif, supaya nanti nggak ada miskomunikasi antar engineer, kayak gitu. Nah, setelah belajar Dart programming, baru belajar lah gimana caranya kita navigasi dari aplikasi, dari screen pertama, kedua yang tadi saya sudah tampilkan juga, sampai gimana caranya kita tahu gimana caranya memfetch network dari API atau dari REST API, GraphQL, ataupun mungkin pakai Firebase dan lain-lain. Gimana cara kita navigasi dan networking, terus baru belajar packages bisa. Kemudian kalau mau nambah pengetahuan terkait Firebase, kenapa? Jadi karena Flutter itu dibuat sama Google dan Firebase itu dibuat sama Google, jadi sebenarnya Flutter ditambah Firebase itu adalah kombinasi yang tepat, karena banyak banget package yang udah disediakan oleh Firebase yang memudahkan kita untuk mendevelop aplikasi Flutter yang ready untuk production. Jadi kita mau pakai fitur-fitur kayak Cloud Firestore, Storage, Authentication, Cloud Function, itu banyak banget yang udah terintegrated dengan Flutter. Jadi emang kayak ini adalah sebuah company move from Google supaya banyak yang pakai Firebase, tapi ya itu juga membuat kita lebih produktif karena mempercepat kita untuk membuat aplikasi juga. Jadi terus setelah itu belajar deployment, bisa ke App Store, Play Store, kemudian bisa kalau udah agak expert juga bisa langsung pakai CI/CD. Jadi kalau misalkan kita mau upload ke Play Store dengan menggunakan coding aja tanpa drag and drop aplikasinya build sendiri, itu bisa gitu, di otomasi semuanya gitu. Kemudian belajar testing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait testing. Dan kalau mau animation, tapi sejauh ini aplikasi yang saya buat animasinya nggak begitu kompleks, jadi nggak begitu expert juga dibanding di bagian animation sebenarnya. Tapi kalau mau, that's okay also. Nah, kenapa nih yang terakhir testing important ini, kayak kalau misalkan gue bisa ngomong sama junior engineers atau engineers yang misal aku baru masuk ke industri, kemudian nggak tahu apa-apa, apa hal yang terkait engineering yang perlu aku tahu, menurutku adalah testing dan belajar fundamental sebenarnya.
Karena testing itu ketika kita udah membuat tes di aplikasi kita, ketika kita akan melakukan perubahan atau melakukan refaktor, dia bisa meng-catch bugs dari aplikasi kita. Jadi misalnya kita rubah codingan kayak tadi gitu, kita rubah codingannya, kita bisa pastikan bahwa codingan yang udah ada, fitur-fitur yang sebelumnya udah ada itu masih berjalan secara normal. Enggak ketika kita rubah bagian ini, nanti bagian A, B, C, D-nya akan terimpact gitu. Kita bisa pastikan bahwa itu nggak ke-impact karena kita udah punya tesnya. Mungkin ini akan, kalau bagi yang baru banget, tes kayak apa sih tes, bla bla. Tapi ya, I just want to, paling nggak kalian tahu bahwa kalian harus cari tahu apa itu tes, kalau mau jadi engineers yang oke lah di dunia startup teknologi gitu. Karena bisa dibilang ini juga yang akan membedakan, poin kedua ya, akan yang membedakan junior dan senior. Karena kalau senior dia pasti akan peduli dengan tes, dan dari awal dia ngoding dia udah tahu tesnya itu kayak gimana gitu. Jadi ya perlu banget dah tes, dan kecenderungannya junior itu agak sulit untuk membuat tes karena kurang pengalaman dan lain-lain. Dan 2 tahun lalu ketika saya itu masih baru di dunia Flutter dan engineering, saya punya pemikiran yang berbeda banget sama tes. Saya pikir tes itu nggak penting banget. Ternyata ketika aplikasi udah di production, terus aplikasinya makin kompleks, ruwet, nggak ada yang bisa garansi bahwa kita ngubah satu hal akan ngubah yang lain, fiturnya jadi ambiar itu selain tes gitu. Kalau kita punya tes mekanismenya oke, pasti kita bisa nyaman gitu hidupnya sebagai engineer. Kalau misalnya nggak ada tes, kita nggak nyaman hidupnya karena mikir, kemarin gue ngubah ini, kira-kira masih benar gak ya nih codingannya gitu. Tapi kalau misalkan udah ada tes, kita bisa yakin bahwa ini codingnya pasti benar karena udah ada tesnya, coveragenya udah 80% dan lain-lain. Mungkin bisa, kalau mau ngobrol lebih banyak kayak tes, boleh di luar sesi ini, tapi ya intinya pengen ngenalin aja bahwa sebenarnya tes ini penting gitu kalau untuk engineers, terutama mobile engineers ya. That moment when you submit your first Flutter app. Jadi kalau misalnya aplikasi kita udah publish aja dan kita udah puas, gue ngerasa kayak ada kepuasan tersendiri yang oke lah, yang terlebih kalau emang digunakan oleh banyak orang gitu. Ya ini Iron Man ya. Nah, so jadi dari awal, can you tell that I really like Flutter, we really like Flutter, right? Karena mudah dan juga cepat juga developmentnya. Tapi masalahnya mungkin saya ngomong dari awal tuh senang Flutter kan. Tapi menurut saya juga jangan terlalu hardcore gitu. Jangan kayak stick with one framework. Karena bisa jadi Flutter sekarang oke lah. Mungkin Flutter itu paling top notch di dunia hybrid framework untuk mobile technology. Tapi karena tech space itu adalah very fast moving environment, yang mana mungkin 2 tahun lagi Flutter udah ditinggalkan, nggak ada yang pakai lagi. Bisa terjadi ya kan. Jadi menurut saya yang perlu banget adalah di basics atau fundamentals. Jadi yang perlu ditekanin di sini adalah, oke lah kalau jago di Flutter, tapi kalau fundamentalsnya nggak ada, ketika teknologi Flutter ditinggalkan, orang-orang semuanya udah pada minggat dari Flutter, kalau fundamentalsnya kuat, kalian akan survive di tech space ini. Tapi kalau misalkan fundamentalsnya nggak ada, nggak kuat gitu ya, ngoding ala kadarnya, nggak ada fundamentals yang baik, itu gampang banget di-replace. Karena jadi intinya jangan berpaku pada frameworknya, tapi berpakulah pada fundamentals. Kalau fundamentalsnya oke, basicnya oke, mau framework apapun yang terjadi, mau tech space berubah-ubah, pasti akan tetap aja akan dibutuhkan dimanapun, karena kita cepat belajar. Yang penting fundamentalsnya ditekanin dulu. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan, mulai dari Refactoring, Pragmatic Programmer, Clean Code, dan ini adalah buku-buku yang timeless gitu. Dalam artian, mau kalian kapanpun bacanya, masih bisa, ilmunya masih sama gitu. Ini Refactor ini tahun 99, Pragmatic Programmer kalau nggak salah lebih lama lagi. Jadi kayak ini orang-orang udah expert yang punya puluhan tahun pemrograman, dia mengumpulkan buku, gini sih, ini cara coding yang benar gitu, secara fundamental. Jadi kalian mau pindah-pindah framework apapun itu akan nggak ada impact yang begitu parahnya gitu. Nah, by the way, kalau mau belajar Flutter bisa lewat video. Kalau saya sendiri belajarnya lewat video ya. Jadi YouTube, Flutter Official, atau nggak belajar dari dokumentasi dan ChatGPT. Jadi kalau misalnya mungkin kita showcase dulu ya, kalau mau belajar lewat ChatGPT caranya gimana. Misalkan tadi saya udah coba, karena gini ya, saya ingin belajar Flutter,
gimana caranya gitu ya. Nah ini kayak ada cara guideline ya, kemudian sampai di mana apa itu container widget. Misalnya gini, kemudian ada caranya, ada penjelasannya gimana, bahkan sampai berikan saya codingan gitu misalnya. Berikan codingan Flutter, container, dan penjelasannya gitu ya. Nah ini berikan adalah contoh membuat container di Flutter bisa penjelasannya, bla bla bla. Terus mungkin apa itu textile, mungkin kalian nemu terms baru di sininya, kemudian nanti bisa tanya jawab di sini apa itu textile gitu. Textile adalah bla bla bla. Nanti jadinya menurut saya dengan ada ChatGPT sebenarnya kita bisa belajar ya, bisa belajar lebih cepat karena tinggal tanya aja, tanya ChatGPT apapun tuh bisa, OpenAI ini. Saya lanjut dulu. Kemudian ini masalah yang untuk anak fresh graduate, karena saya tahu antara fresh graduate atau masih kuliah. Jadi masalahnya adalah mau kerjaan tapi butuh experience, tapi ya gitulah, kayak masalah telur atau ayam duluan, yang duluan gitu. Mau experience atau kerjaan dulu, tapi gue butuh experience untuk dapat kerja. Ya. Jadi kalau ini ya ada yang sedih ya gitu deh. Jadi how to find your first job ya. Karena menurut saya yang pertama adalah internship ya. Kalau misalkan masih bisa internship, kemudian build project. Dan ini ya anyway, build project, understand them as well as you can. Jadi ketika buat project, jangan cuma buat project copy paste codingannya kelar udah. Tapi kalau bisa juga understand them as well as you can, karena ketika kita akan interview misalkan, nanti kalian kemungkinan besar nggak cuma ditanyain, lu udah kerjain apa aja, tapi akan kalau mobile engineer akan ditanyain kayak sampai tahap gimana, lu buatnya itu pakai tech-stacknya apa aja, kemudian ditanyain juga, lu pas ngerjain itu kesulitannya apa, kemudian sebenarnya sampai tahap dimana kayak kamu pakai package untuk networkingnya itu apa, navigationnya apa, itu ada di interview. Dan maka dari itu poin ketiga adalah practicing interview ya. Jadi interview itu punya skill yang separate dibandingkan from doing the job itself. Jadi kalau bisa tuh latihan aja ngomong sendiri depan kaca. Dan untuk beberapa kali saya interview, saya selalu latihan berkali-kali. Jadi dan ini menurut saya memang skill yang cukup berbeda dibandingkan dapetin pekerjaannya ataupun ngerjain pekerjaannya. Jadi harus latihan ya. Kemudian lead code, cracking the coding interview. Sejujurnya ini lebih tepat untuk backend engineer, karena mobile engineer yang selama ini yang saya pernah daftar itu nggak pernah ada lead code stuff sih. Jadi maksudnya yang problem solving tuh nggak ada. Tapi kalau misalkan backend engineer ada, mobile engineer nggak ada. Tapi bisa jadi tiap perusahaan tuh beda mekanismenya. Kayak di Bukalapak ada bahkan untuk Android atau mobile engineer. Tapi kalau di perusahaan saya kayak Fast, jadi kita Deal Jobs itu nggak ada. Ada deh. Deal Jobs tuh ada tahap problem solving ini. Jadi perlu. Tapi kalau misalkan kayak Fast yang company sekarang itu nggak ada. Kemudian good grades, get your foot on the door, only that's it. Jadi kalau misalnya, lihat, CV-nya oke, IPK-nya bagus. Tapi cuma sampai itu doang, enggak. IPK itu hanya berperan untuk dapetin kesempatan interview, tapi bukan pas interviewnya. Oke, gitu doang. Kemudian maximize your LinkedIn, karena saya hampir semua kerjaan dapatnya dari LinkedIn. Jadi kalau bisa di-polish LinkedIn-nya. Kemudian read fundamentals book, karena kemungkinan besar kalian akan ditanya tentang fundamentals. Dan ini source-nya adalah dari manajer saya, Xiao Hong namanya. Dia adalah manajerku, dia pernah kerja di Flutter di Google, jadi makanya saya join komen ini salah satunya karena reason ini. Kemudian suksesin di job, ini cuma mau sharing doang di luar dari materi yang tadi. Kalau misalkan kalian benar pengen jadi mobile engineer atau engineer secara umum, yang pertama adalah caring and understanding the product. Jangan cuma gue nerima kerjaan fitur ini kemudian kerjain bla bla selesai. Tapi kalau bisa caring about the product itself. Jadi kira-kira ini berdampak gak ya sama user kita gitu. Lu ngerjain page yang sebenarnya lu udah tahu bahwa kayaknya ini nggak ada value apa-apa deh gua ngerjain ini. Yang ngapain dikerjain, lu bilang aja, tim PM ini beneran gak sih berguna ini fitur gitu. Jangan cuma diem doang kerjain gitu. Terus ini adalah tema utama tahun ini yang saya dapat, clear communication. Jadi masuk perusahaan baru yang sekarang dituntut untuk komunikasi yang clear, nggak boleh nggak enakan, karena kalau nggak enakan malah jadi berat di kitanya. Dan komunikasi harus direct dan clear lah, sebisa mungkin secara detail, clear gitu.
secara written dan spoken. Karena ini akan mempermudah kita ketika kerja bareng, apalagi kalau saya itu remote work from home gitu. Jadi harus clear komunikasinya. Kalau enggak, kita harus make sure bahwa orang lain tuh tahu gitu maksud kita tuh apa. Jangan sampai cuman kayak implicitly orang lain angkapnya beda gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena software engineering is a team sport. Kalau kita menang bareng ya menang bareng, kalau deadline-nya gagal kalah bareng kayak gitu. Kemudian learn to learn, karena very rapid, yang aku bilang tadi, pelajari fundamentals, having one-on-one, whatever it is, mau dari manager, mau dari cutting, dan lain-lain. Sehingga harus mungkin bisa cari mentor-mentor juga lah. Beneran kayaknya udah masuk Q&A, udah nggak ada lagi. Kayaknya. Oke, Kak Zarfan, wow, tadi thank you banget Kak Zarfan atas sharing. Pertanyaannya, nggak biasa. Kenapa Kak? Pertanyaannya banyak, oke. Iya ada 9 kalau nggak salah, 8. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya Kak, Q&A. Oke, sebelumnya aku thank you banget karena tadi materi Kak Zarfan Get to Know Flutter Fundamental udah keren banget tadi. Terus membawanya juga santai ya dan open minded juga. Terus tadi ada demo sama tips karirnya juga. Oke, mungkin next aja ya. Dari tadi di meeting chat tuh udah ada banyak banget teman-teman yang excited buat nanya. Buat pertanyaan pertama nih Kak, dari Damar Satya Buana. Tanya, gimana cara konsisten belajar satu framework macam Flutter, sedangkan sebagai mahasiswa sekarang ini tiap semester ketemu teknologi baru yang dipelajari. Jadi kadang ngerasa FOMO dan ingin mempelajari semuanya gitu sih Kak. Silakan Kak. Good question. So, kalau aku emang dulu kalau pas kuliah ya, ini semester berapa Damar? Boleh ngomong, kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau dulu aku di pas kuliah, nggak cuman frameworknya ya, kalau aku belajarnya sampai kayak, kan ada banyak, sebenarnya di dunia teknologi itu kan ada kayak pecahannya itu ada banyak gitu, kalau kita pengen ngerjain jadi sesuatu gitu. Misalkan ada yang security, fokus di security, ada yang product development kayak Flutter, mobile, web, terus ada juga data scientist, kemudian juga ada lagi AI stuff, right? Itu aku cobain semuanya, bahkan sampai tahap itu nggak cuma framework doang. Kemudian aku cobain ikut lomba bla bla, sehingga aku jadi tahu yang aku suka apa. Jadi kalau menurutku ya bagus untuk belajar semuanya dulu, terus nanti pilih yang kamu suka apa dan ngerasa yang kayak gue pengennya tuh di bagian ini. Mungkin bisa jadi karena prospeknya oke, karena Flutter sendiri kalau cek di LinkedIn atau di job portal itu memang banyak peluang ya, maksudnya banyak opening lah, job position tuh ada gitu. Mungkin bisa lihat dicek dari situ juga. Kalau misalnya kamu belajar yang sekarang, tapi ketika kamu lulus nggak ada pekerjaannya, ya buat apa belajar? Itu kalau misalkan nanti di nextnya susah nyari kerjanya juga gitu. Mungkin salah satu konsiderasi adalah di bagian pekerjaan itu tadi. Kalau kadang ngerasa FOMO dan mempelajari semuanya, menurut gue malah emang harus kayak gitu, dan kayaknya emang nggak apa-apa pelajarin semuanya. Tapi kan ada sampai di satu titik di mana bahwa gue emang suka ini gitu. Dan menurutku ketika kamu udah mempelajari, misalnya gue udah 4 tahun nih belajar Flutter, apakah gue menyesal bahwa harusnya gue belajar ini aja gitu? Aku sendiri ngerasa enggak, karena ketika itu gue milih Flutter, itu tuh adalah opsi terbaik yang ketika itu gue tahu gitu. Jadinya that's why keren banget gue. Itulah mengapa jadinya kayaknya nggak, FOMO itu kalau pas masih kuliah menurut gue nggak masalah banget nanti, tapi pada ujungnya juga kamu akan milih salah satu atau salah dua, dan nanti akan tekunin di situ sama kesempatannya tahu-tahu di situ. Karena aku mungkin bukan karena gue suka banget Flutter jadi gue suka bla bla bla, tapi secara pragmatis banget karena Flutter itu mudah untuk di develop, gampang belajarnya, dan gue butuh cepet gitu, aplikasinya butuh jadi cepet karena buat lomba ketika itu. Jadinya cocok banget, dan akhirnya malah keterusan sampai sekarang. Ternyata pas udah belajar itu malah banyak pekerjaan yang emang bukaannya itu ke Flutter gitu. Jadi udah terusin aja kayak karena ada kesempatan juga, jadinya nerusin ke Flutter. Tapi pada saat itu juga back dulu, ya memang pas itu FOMO sih, pengen belajar semuanya gitu. Jadi ya gitulah. Jadi intinya pasti menurutku akan nemu salah satu. Kalau misalnya nggak nemu juga nanti akan ada kesempatannya yang mana lu kayaknya gue kesini deh gitu. Dan apakah misalnya nggak juga gitu. Moga-moga menjawab, tapi kalau misalnya enggak juga boleh dijawab lagi sama Mas Damar nih. Farhan, kalau mau.
Oke, gimana Kak Damar? Apakah sudah? Oh, udah tuh, udah. Makasih jawabannya Mas Davan, very insightful. Oke, mantep banget ya. Jadi tadi intinya explore dulu ya Kak, terus pilih yang disukai, jadi terus lanjutin aja gitu ya Kak? Iya, that's for me. Tapi mungkin ya, karena ada kesempatannya juga gitu. Oke, nice. Oke, buat selanjutnya nih dari Nadia Mumtazah tanya, kan Flutter sekarang kayak lagi tren banget, plus minusnya dibanding yang lain apa ya? Kayak gitu. Plus minusnya. Okay, let's just ask ChatGPT for this one. Karena jadi aku akan ngasih tahu dari perspektif saya ya, plus dan minus Flutter. Ya ya. Oke, mungkin kalau jadi lihat dulu. Kalau menurutku plusnya adalah yang aku bilang tadi, dia lebih mudah dipelajarin dan faster untuk develop. Kalau dibandingkan React Native, ini mungkin plus dan minus dibandingkan teknologi sejenis, yaitu hybrid juga ya. Jangan dibandingkan dengan misalnya tadi aku bilang kan dibandingkannya dengan hybrid dengan native apps. Udahlah jelas kalau hybrid dia bisa lebih satu code base. Dia jadinya untuk mulai dari kita maintainnya lebih cuma satu code base doang, jadi lebih efisien dibandingkan kita native apps itu dua code base, kita maintain dua aplikasi yang berbeda, timnya juga harusnya berbeda, ada nanti ada tim Android, tim iOS. Sedangkan kalau misalkan di perusahaan yang menggunakan Flutter, kita hanya satu namanya, itu mobile team. Jadi dia udah mobile team itu akan maintain dua aplikasi, Android dan iOS, jadi itu lebih efektif. Itu prosesnya kalau dibanding native apps. Kalau dibandingkan dengan React Native, let's see, dibandingkan React Native ya. Kenapa gue jadi kayak nggak tahu gitu jawabnya. React Native. Kayak katanya dia, oke kalau menurut saya sendiri ya, kalau dibandingkan teknologi sejenis, Flutter sendiri yang pertama backed by Google ya. Yang mana Google sendiri itu kan di back sama, Flutter di back sama Google. Dan Android itu kan di back sama Google juga kan. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ada adaptasi di Android, maka akan cepat juga adaptasinya di Flutter-nya. Karena dua-duanya di back sama Google. Terus kalau karena hal itu juga, kalau misalnya React Native, dia itu bisa ada yang namanya breaking changes. Jadi kalau misalkan React Native itu ada yang namanya breaking changes. Misalkan karena yang maintain itu beda. Kalau React Native kan yang maintain itu Facebook, sedangkan Flutter Google. Nah, kalau misalkan ada breaking changes di level Android-nya, nanti React Native-nya itu bakal jadi error. Karena nggak sinkron lah antara dua tim, yang satu Facebook, yang satu Google gitu. Sedangkan kalau Flutter karena sama-sama Google, jadinya breaking changes atau ada perubahan di Android tidak akan se-impact itu merubah Flutter gitu. Jadi ketika kita update versi Flutter, ketika kita telah diupdate nanti nggak begitu signifikan kerjanya karena Android dan Flutter itu satu company yaitu Google, sedangkan React Native dan Android itu beda company. React Native Facebook dan Android itu Google lah. Jadinya ada miss di bagian situ lah kalau pakai React Native. Meskipun React Native juga cukup populer ya based on this data dan banyak opening kerjaan pakai React Native, tapi saya milih Flutter karena hal itu juga dan juga mudah. Seperti yang saya tadi udah showcase ya demonya, kan itu nggak susah ya kita untuk membuat compose widget menggunakan Flutter. Untuk membuat UI kompleks bahkan menggunakan Flutter itu nggak susah, dan dari segi performa juga oke. Kemudian lagi dia bisa ke 5 platform. Kita cek React Native itu bisa berapa platform sih? React Native itu bisa berapa platform? React Native juga bisa ternyata. Jadi keuntungan yang ini nggak begitu, tetapi kemudian Flutter apalagi ya? Sebenarnya prosesnya di bagian cepat belajar doang sih, sama yang faster to develop dan easy to learn. Sebenarnya aku dari situ dan dengan mudah bisa membuat UI yang bagus kayak gitu. Jadinya
karena mudah sih, nggak ada hal lain yang aku bisa pikirin kecuali karena lebih mudah. Menurutku itu karena lebih mudah, jadinya aku pakai Flutter kayak gitu. Oke, Kak Zarvan, thank you buat jawabannya. Semoga menjawab ya, Nas. Oke, mungkin kita next aja ke pertanyaan selanjutnya karena masih banyak banget nih. Yang selanjutnya ada Alivio Adel. Apa bedanya kolom dan row pada Flutter? Nah, terus untuk penggunaannya biasanya dipakai untuk apa? Oke. Ya, kolom itu yang untuk ini ya, misalkan ke contoh aplikasi apa ya, Gojek ya, Gojek UI gitu kan, Gojek UI gini ya, kita mau bikin layouting kayak gini. Oh, iklan, tidak, apa ini, jangan yang ini dah, ini aneh. Nah, misalnya ini ya, ini kenapa animasi ya? Nah, gini nih, gini. Nah, oke gini. Ya. Nah, jadi misalnya kita mau buat kayak gini ya. Ini kayaknya nggak begitu kelihatan bagi kalian ya. Nah, kita jelek banget. Nah, kalau row sendiri itu adalah yang bisa mengkomposisi widget itu menjadi secara horizontal ya. Misalnya you have 5 voucher here kan di sini. Dan kita mau komposisi kayak gini, jadinya kita makanya row gitu. Sedangkan jadi secara komposisi secara horizontal kayak gini. Sedangkan kalau column itu komposisi secara vertikal. Jadi kita mau isi icon terus bawahnya ada tulisan near-me, itu bisa pakai column. Dan kalau secara horizontal kita pakai row, kalau vertikal kita pakai column. Kayak gitu ya. Ini di UI-nya, tapi kalau misalkan cara definisinya bisa cek di bagian ini. Kalau misalkan row itu adalah secara kayak gini, horizontal, kita widget 1, 2, 3 disusun secara horizontal. Kalau misal column, 1, 2, 3-nya disusun secara vertikal. Kayak gitu sih. Terus penggunaannya ya untuk contohnya kita mau buat kayak gini nih, UI ini. Oke, Kak Zarvan. Ada tambahan lagi, Kak? Atau udah? Udah. Oke, thank you buat jawabannya. Semoga menjawab ya, Adel. Next, kita ada Adil Raja nih. Di dalam Dart, ini banyak banget package yang bisa dipakai dalam Flutter. Menurut pengalaman Mas Zarvan, apa aja package yang esensial dan wajib banget dipakai untuk mempermudah develop aplikasi Flutter? Oke, mungkin gue share project, salah satu project yang tadi malam gue buat. Jadi ini project yang kayak gue coba copy-copy dari banyak project ya. Ada banyak banget ini ya. Sebenarnya nggak semuanya akan gue gunain di project ini, tapi itu kayak banyak project. Misalkan aku akan mention yang mereka aku butuhin ya. Pertama adalah Alice ya. Alice itu untuk HTTP interceptor. Jadi mungkin ini sekalian, mungkin gini aja kali ya kita coba. Tentu nggak tahu nih Bu. Gue nggak akan semua, mungkin tulis 10 lah ya. 10. Ya 5 lah ya, banyak banget nih udah. Jadi misalnya kita di production itu biasanya kan ada yang ngetes yang namanya quality assurance kan, QA gitu. QA itu ngeceknya itu aplikasi kita dan juga backendnya biasanya. Nah, ketika kita ngebuat aplikasi, tentu aja kita akan nge-fetch data dari backend. Nah, biasanya QA itu perlu tahu kira-kira nih kalau ada isunya itu dari kesalahan backendnya atau mobile-nya. Untuk tahu bahwa ini kesalahan backend, biar kita bisa nyalahin backend, itu adalah dengan cara, oh ini salah di backend karena pas kita nge-hit endpoint ini masih kenapa kayak gini gitu. Kenapa ini error 100 gitu. Jadi lebih tahu kan. Jadi kita bisa install Alice ini. Itulah salah satunya. Terus kemudian apa lagi ya? Yang aku pakai favoritku adalah yang perlu aku mention Flutterblock. Ini adalah sebuah state management. Jadi alih-alih kita yang tadi pakai set state, kita bisa set state untuk ngubah-ngubah state supaya kita bisa memisahkan coding UI dan juga business logic. Kita pakai namanya block. Jadi sebuah state management. Itu aku pakai juga state managementnya. Terus Firebase, ini yang biasa aku pakai juga. Firebase banyak banget yang bisa digunakan, mulai dari autentikasinya, analytics-nya. Analytics selalu aku pakai. Firebase out aku pakai untuk Google Sign In-nya. Kemudian Crashlytics
juga untuk kalau misalkan aplikasi kita pas udah kita deploy, apakah ada cache-nya nggak sih? Jangan-jangan kita udah deploy, tahu-tahu aplikasi cache di 1.000 orang, kita nggak ada yang tahu. Kita adem ayam karena di HP kita bagus, pada cache, kita perlu tahu kan, kita perlu monitor hal itu. Jadinya bisa, dan ini gratis loh, gratis guys. Jadi luar biasa memang Firebase ini. Remote config aku pakai, dia untuk kalau misalkan kita mau ubah-ubah misalkan string ini top searches, misalkan showing result bla bla bla, atau enggak restos that have, ini kita mau ubah-ubah string ini, tapi kita nggak mau taruh di database karena string tersebut itu akan berimpact ke semua user dan terlalu overkill kalau pakai database karena akan sama terus stringnya gitu, setiap user akan sama stringnya, jadi kita bisa ubah-ubah pakai remote config. Anyway, ini akan menjadi penjelasan yang lebih panjang, tapi ya saya pakai Firebase remote config. Terus apa lagi ya? Alternative splash juga. Jadi ini untuk buat native splash. Kalau mau mungkin nantilah gua kasih gimana ya? Nah, alternative splash aku juga pakai untuk bikin splash screen-nya. Dan mungkin package yang aku mau share adalah Dartfork. Jadi package ini adalah bisa ngebuat aplikasi backend menggunakan Dart. Jadi kita bisa deployment server backend menggunakan Dart, dan bahkan aku punya open source project-nya. Salah, ini kerjaan, jangan. Nah, ini ada project backend. Dan kalau pengen tahu projectku pakai package apa aja bisa, aku ada open source di sini. To do app. Jadi ini bisa cek top spec YAML di sini. Nah, di sini kan. Kalau nggak bisa cek GitHub saya. Nah, ini daripada kepanjangan ya kan. Ya tuh, cek di repo-repo itu. Semoga menjawab ya, Adil. Oke, thank you Kak Zarfan. Tadi banyak banget ya, pokoknya itulah ya. Kalau misalnya tadi Adil masih bingung, nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa stalking di GitHub-nya Kak Zarfan. Oke, mungkin next dari Dimas Wahyu. Bagaimana cara mengirim data ke page lain di Flutter? Kalau di Java atau Kotlin kan bisa pakai intent. Kalau di Flutter mekanisme gimana ya Kak? Kayak gitu. Dari Dimas. Waduh, kamu buat saya PR untuk mengcoding lagi. Oke, bentar ya. Kita basic app right here. Tadi mana aplikasinya? Kita demo aja ya. Bisa pakai banyak hal ya. Kita paling sederhananya cara ngirim data dari page satu page ke page lain adalah menggunakan arguments. Jadi misalkan kita define datanya itu, kan sekarang define data di page yang sama ya. Ini biar bagus gue pindahin lah, namanya homepage. Kemudian secara umum biasanya tiap widget punya style sendiri-sendiri. Sorry. Di sini ada detail widget, dan di sini ada homepage-nya ya. Homepage, kita import material dan viral. Dan kita ditaruh sini. Importnya benerin dulu. Oke ya, seharusnya ini jalan ya. Harusnya kita reload jalan. Oke, jalan kenapa nih? Nah, pas kita routing kan muncul kayak gini ya. Tapi kan ini datanya ada di dalam detail widget kan. Biasanya kita ngepassing, misalkan datanya kita simpennya di homepage ya. Ini by the way kita ubah jadi 3-2 aja lah, lebih gampang. Ini datanya kan sekarang ada di detail widget. Gimana kita, misalnya datanya itu kita store itu di homepage gitu, kita taruh sini. Karena cara kita pass datanya ke sini kan, itu pertanyaannya kan. Caranya adalah kita membuat data ini jadi argumen. Jadi gini doang, data gini, terus jadiin argumen di sini. Udah, terus nanti kita ketika manggil widget ini, kita masukin ke dalam detail widget ini. Jadi ketika data, nah kayak gini. Jadi datanya yang pertama udah ada di sini,
tapi kita akan mempas data tersebut ke detail widget, ke page yang selanjutnya, yang mana kita define di sini. Nah, jadi ketika kita running lagi, ini gagal karena ya kita udah ngelakuin banyak perubahan, jadi ketika kita sini, nanti datanya akan muncul. Padahal datanya itu kita pas dari homepage, yang mana dari sini. Nah, salah satu caranya kayak gitu, tapi banyak banget cara yang lain, mulai dari pakai shared preference, yang mana kita taruh datanya di storage, bisa juga pakai dependency injection. Tapi kalau misalnya cara umum, kalau mau passing itu, kita bisa pakai kayak gini lah, cara mekanismenya. Kita masukin, ketika kita routing, kita masukin argumennya di detail widget ini. Kalau kita rubahnya kan di sini ya. Jadi misalkan tambahin lagi M2-nya banyak, kita hot restart lagi. Dan kita klik sini, nanti akan sesuai dengan yang kita define di homepage. Padahal kita routingnya ke detail widget. Jadi yang detail widget ini hanya menampilkan ini berdasarkan data yang dari input tadi. Salah satunya gitu, moga menjawab ya. Itu masih pertanyaannya? Mana tuh? Iya kan? Oke, udah Kak, ada tambahan lagi? Udah aman. Oke, semoga menjawab ya Dimas. Udah tuh, terima kasih Kak, udah terjawab kata dia. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya dari Alivio Adel. Bagaimana Flutter mengelola aset dan sumber daya yang untuk meminimalkan ukuran aplikasi? Gitu Kak. Oke, kita tanya di sini dulu ya. Lo udah ada jawaban di head, tapi kita coba cek sini jawabannya apa. Nggak begitu. Gini. Saya meminimalkan size APK Flutter gini. Ya, tentu aja menghapus package-nya, menghapus gambar tidak diperlakukan, menggunakan program. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Kemudian, mengurangi ukuran gambar, menggunakan Flutter Size Analyzer untuk analisis. Sebenarnya ini jawabannya. Udah ada jawabannya di sini. Oke, yang program itu dia kan ada ya namanya sebenarnya minify. Pastiin aja kita udah melakukan masa di Flutter Dev ini. Ya, konfigurasi ketika kita nge-build aplikasinya, kita melakukan teknik obfuscate, kemudian shrinking. Jadi ketika kita nge-build itu pakai minify supaya nanti codingan-codingannya bisa terabstraksi dan juga bisa lebih sulit untuk dihack ya sebenarnya. Dan kita bisa sharing resources juga. Jadi dari segi build-nya kita bisa optimize, dari segi selain build kita bisa optimize juga kayak ngapusin gambar yang tidak diperlukan, menghapus package-package yang nggak diperlukan, kemudian sama pakai Flutter Size Analyzer, kita ngecek kira sebenarnya tuh masalah kita tuh di mana, kenapa APK-nya gede itu kita bisa cari tahu di sini. Oh ternyata package galeri ini 12 MB sendiri nih, misalnya di sini. Atau enggak, oh ternyata package ini tuh 1 MB, harusnya kita nggak perlu amat gitu. Sama yang lain lah, kita bisa analisisnya di sini. Jadi kita bisa minimalkan berdasarkan Flutter Size tools ini. Ada yang namanya DevTools ya. Aku pernah ngelakuin ini, jadi dan ini cukup berguna untuk tahu, oh ternyata masalah kita tuh kenapa APK-nya gede tuh karena ini gitu. Jadi oke. Dan itu tergantung dari ini juga sih. Setiap aplikasi punya penanganan yang berbeda, makanya kita harus investigate dulu kira-kira yang kenapanya gitu. Oke, Kak Zarvan, thank you buat jawabannya. Semoga menjawab ya, Adel. Next, sebenarnya ini masih mirip-mirip sih, Kak, dari Raffi Ardi. Salah satu kekurangan dari Flutter kan hasil buat aplikasinya jadi berukuran besar. Nah, apakah ada cara untuk mengoperasi ukuran yang besar ini gitu, katanya? Oke, kita coba jalanin juga Flutter build APK. Nah, gini. Gue penasaran ini berapa size-nya sebenarnya. Oke, jadi yang tadi aku bilang ya, ini kayak udah dijawab ya. Pakai ini aja kalau menurutku caranya ketika kita nge-build APK-nya, kita perlu memastikan apakah sudah melakukan hal yang diperlukan kayak minify, sharing resources, apakah kita sudah men-setup progress tools secara benar, dan kita, kalau misalnya masih gede juga tapi ini perlu
Karena kalau misalnya salah mengkonfigurasi ini nih, agak bahaya karena bisa jadi aplikasinya crash. Jadi kalian harus pelajarin ini dibandingkan nanti ketika orang install crash ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ya harus pelajarin agak dalam sih terkait ini. Yang kedua bisa dianalisis dengan cara ini ya, pakai app size DevTools ini. Kayak gitu. Udah nih kalau mau tahu gue lagi jalan ini juga. Kita cek kalau aplikasi sederhana ini berapa MB gitu. Tapi ini bukan release mode ya, nggak tahu deh. Oke 17 MB ya, not bad lah. Menurutku harusnya bisa dioptimis lagi sih harusnya. Oke, thank you Kak buat jawabannya. Semoga menjawab Kak Raffi Ardi. Oke, next lagi nih ada dari Reswa Andi Nugroho. Apa yang menjadi keunggulan dan alasan Mas Zarfan memilih Flutter dibandingkan KMM atau Kotlin multi-platform module dengan Copos gitu katanya. Gue nggak pernah pakai Kotlin, jadi nggak bisa jawab ini. Jadi kalau misalnya dijawab sama ChatGPT, jawabannya adalah ini ya. Cuman gue jadinya nggak bisa jawab ini sih. Sorry. Siapa namanya tadi? Resma. Tanya orang lain. Tama mungkin tahu, tapi aku nggak tahu jawabannya. Jadi gue milih Flutter karena dari awal udah kerja di Flutter ya. Tapi karena juga mungkin kenapa gue secara umum, gue nggak tahu ya, Kotlin KMM itu dia pakai XML dan Kotlin apa cuman Kotlin doang gitu, bisa nggak pakai XML? Tahu jawabannya nggak, Resma? Halo Resma, mungkin bisa dibantu jawab. Baik ya Kak. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Yasin Hidayatullah. Mas, kalau latihan build project custom UI, apa dengan lewat slicing UI dari desain Dribble ya? Lalu untuk buat app dengan fitur dari API yang kompleks, misal nggak punya kesempatan intern gimana dan lingkungan kampus nggak ada partner study with Porto gitu katanya. Ini aku lagi mikir, susah banget kayaknya ya. Ada yang bisa jawab juga? Nah, kalau menurutku saran slicing gue dari desain Dribble ya. Entah kenapa, gue mikirnya adalah gue lebih pengen ngebuat aplikasi yang lebih ada gunanya dibandingkan slicing Dribble hanya untuk showcase, ngerti nggak? Kayak slicing UI berdasarkan karena lebih ada impactnya gitu. Kayak kalau kalian interview juga kayak lu udah bikin apa aja, oh gue pernah buat ini karena pengen men-solve masalah ini, dibandingkan cuman slicing UI dari Dribble. Itu pertama. Jadi menurutku ya let's say bisa kayak buat startup lah, atau enggak klik aja di sini apa aja idea, terus dia tentang berikan saya 10 di aplikasi apa aja nih, aplikasi pemesanan bla bla bla, kayak kegiatan yang mungkin use case, misalkan kita salah satu ya ini aplikasi penjadwalan kegiatan ya, kita taruh sini agak menarik nih, fiturnya apa aja ya. Nah, nanti dikasih lihat oh kalender bla bla bla, dan mungkin aja kamu bisa punya semacam kayak UI yang bisa membuat hidupmu lebih gampang, contohnya gitu. Kayak fitur baru yang kamu bisa kreasi sendiri lebih gampang. Jadi menurut kalau kayak gitu lebih kayak oh ada problem yang pengen aku selesain dan kemungkinan besar aku akan gunain aplikasi ini. Jadi dan ada tujuannya dibandingkan slicing UI doang, dan ini akan lebih mengexercise nggak cuma slicing UI doang kan, itu berarti kamu harus mengintegrasikan ke Firebase, kemudian mengintegrasikan ke backend dan lain-lain, sehingga lebih cepat juga belajarnya, ya lebih cepat belajar, gue mau ngomong apa sih, lebih cepat belajarnya gitu. Lebih cepat belajar kan, lebih cepat dibandingkan cuman slicing UI udah kelar tahu GitHub. Menurut gue lebih oke kalau bikin project yang emang kamu buat pengen ada solving problemnya kayak gitu, yang pertama. Terus dan menurutku employer akan ngerasa, atau yang interview kamu akan ngerasa kayak oh ini anak ada ini ya apa namanya, dia pengen nge-solve sesuatu yang mana sesuatu itu beneran penting dan important bagi dia dan emang bisa jadi berguna di masyarakat dan lain-lain, sehingga pas dia join company ini dia akan memberikan insight dia terkait pengalaman dia ngerjain itu, nggak cuman ngerjain di slicing UI gitu. Itu kalau menurut aku. Kemudian nggak ada partner studi build Porto, menurutku
buat sendiri nggak apa-apa juga bisa. Tapi kalau misalnya ada temennya menurutku lebih semangat sih. Apa ya? I don't know. Di luar kampus kan bisa juga ya. Contohnya apa ya? Kalau nggak salah, emang nggak cari intern di intern harusnya banyak ya. Angelco, website-websitenya itu Angelco, kemudian kenapa gua ini copy paste itu angel.co atau enggak just remote namanya ya nggak sih ya kayak gitu-gitu. LinkedIn harusnya juga ada ya, tapi mereka juga intern juga pas interview juga perlu kamu bisa melakukan sesuatu, dan dengan adanya portofolio harusnya lebih oke. Namanya ini menjawab ya? Oke, thank you Kak Zarfan buat jawabannya. Semoga menjawab ya tadi si Pak Muhammad Yasin. Oke, next itu dari Faizal Hussein Adiasa. Dia tanya, permisi mau tanya, maaf sedikit menyimpang. Di sini jujur fokus saya di back end. Di sini saya ingin bertanya tentang API. Apakah benar jika respon API untuk mobile dan web itu perlu dibedakan dan bagaimana penerapan dalam dunia kerja? Gitu Kak, untuk pertanyaannya. Ini very good question. Bentar. Kalau menurutku tergantung use case aplikasinya. Kalau misalkan fitur yang ada di, dan ini tergantung decision dari engineer-nya juga maunya gimana. Tapi kalau sepengalamanku ini tergantung use case-nya. Kalau misalkan memang aplikasi web dan mobile-nya itu sama persis use case-nya atau fiturnya, kenapa nggak dijadiin satu aja, web backend-nya sama aja kan. Tetapi kalau misalkan ada berubahnya, misalkan kalau di web kita butuh ABC tambahan D, yang kalau di mobile kita cuma butuh ABC. Menurutku itu masih bisa dijadiin satu, tapi kalau misalkan udah A, B, L, G, H di mobile, kemudian di webnya itu A, B, C, D, kan udah beda banget, jadinya menurutku dipisahin. Kayak gitu sih, jadi, dan kalau di penerapan dunia kerja juga tergantung use case. Yang aku pernah ngerjain yang backend-nya sama, antara web dan mobile, tapi pernah juga ngerjain yang beda, antara backend mobile. Jadi itu tergantung use case-nya, dan ya kayak gitu sih jawabannya. Tergantung dari kamu mau buat apa, fiturnya apa, dan setelah decision dengan tim produk, tim engineer, best way-nya tuh apa. Jadi nggak bisa digeneralisasiin kayak gitu. Oke, thank you Kak Zarfan buat jawabannya. Semoga menjawab ya tadi Faizal. Next dari Kak Tama nih ada tanya opini lu kan GetX versus Block itu gimana? Benar, aku pernah uh, let's say what GetX is bad, why? Oh ya, GetX Infrastructure ini. Yeah, there is a perception that oke, secara umum gue lebih suka Block karena benar. Nah ini nih, secara performa ada banyak yang bilang bahwa GetX itu bisa slow down their applications ya, bisa jadi lagi gitu kalau kita pakai GetX secara performa. Terus menurutku karena GetX itu kita bisa pakai konteks dimanapun, ini jawaban ini hanya bisa diterima oleh orang yang tahu GetX dan Block ya, by the way. Jadi GetX itu kan dia nggak perlu pakai konteks, dia bisa ngelakuin apapun ya. Mungkin itu bagi sebagian orang oke, tapi menurutku sendiri itu tuh kurang oke karena codingannya jadi nggak rapi gitu, menurutku ya. Kemudian apalagi ya, ya inilah learning curve-nya agak sulit. Jadi aku lebih suka Block. Dan kenapa Block itu oke? Kenapa Block itu oke? Karena Block itu memang ketika kita buat fitur, itu tuh banyak banget codingan yang perlu kita buat gitu. Ini aku coba tunjukin ya pakai Block. Memang banyak codingan yang perlu kita buat. Tetapi karena banyak codingan yang kita buat, berarti kita udah punya semacam aturan-aturan tertentu untuk melakukan sesuatu. Sehingga nggak ada persepsi antar engineers
yang mana gue pengen cara ini gue pengen cara ini gue pengen cara ini Kalau misalkan orang yang ngerjain itu cuma 3 orang, oke lah. Tapi kalau 10 orang, 15 orang, terus setiap orang punya cara yang berbeda-beda, nanti ketika orang lain gitu ngeliat, anjir ini maksudnya gimana, coba gitu, bisa kayak gitu. Kalau misalnya pakai GetX kayak terlalu fleksibel kalau menurutku, apalagi karena dia nggak pakai konteksnya maksudnya secara global dan secara umum, sehingga kalau misalkan untuk tim engineers yang besar, pakai blok itu oke karena menghentikan kita untuk berkreasi karena nggak ada standar gitu. Kalau blok itu sangat di standar karena banyak boilerplate, banyak codingannya, banyak aturannya. Kalau GTX itu cukup fleksibel, jadinya pakai blok itu akan membuat semacam standarisasi antar engineers sehingga akan lebih sulit untuk melakukan kesalahan. Sedangkan kalau GTX karena dia pakai nggak ada konteks, dan yang kedua adalah bisa kalau aplikasi makin gede bisa lagi, jadinya menurutku blok. Oke, saya ulang ya, jadi cara lebih bagus kata-katanya. Karena kayak ini semua orang bingung ya kan. Jadi kalau pakai blok, karena lebih banyak codingan, dan ketika kita membuat blok itu mempunyai standarisasi codingan yang udah cukup terdefine, sehingga setiap orang itu harus mengikuti standar-standar tertentu. Jadi lebih sulit untuk melakukan kreasi ataupun kayak gue pengennya cara gue lah gitu, agak sulit karena udah ada standar tertentu ketika kita menggunakan blok. Jangan kalau pakai GetX, menurut gue agak lebih mudah untuk melakukan kreasi, sehingga untuk junior apalagi bisa melakukan kesalahan lebih mudah gitu kalau pakai GetX. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya pakai blok, itu lebih sulit untuk melakukan kesalahan, lebih sulit untuk melakukan error, lebih sulit untuk melakukan codingan di luar standar. Sedangkan kalau GetX lebih gampang. Dan yang kedua, agak anti pattern, GetX itu agak anti pattern dengan konsep dari konteks ya, yang ada di Flutter. Jadinya kayak framework sendiri lah, jadinya kayak dia pakai Flutter hanya untuk apa ya, konsep-konsep yang ada di Flutter itu agak terpisah dengan konsep yang ada di GetX. Jadi orang itu bisa langsung gampang menggunakan Flutter, GetX, tetapi tanpa tahu fundamental Flutter itu bisa gitu. Jadi kalau bisa jangan belajar GetX dulu, tapi belajar blok dulu, baru belajar GetX. Kalau emang mau pakai GetX. Karena konsep dua framework itu berbeda. Sedangkan kalau blok sendiri, dia memang masih menggunakan konteks, masih menggunakan terminologi yang ada di Flutter. Yang kedua. Sedangkan GetX tidak menggunakan teknologi. Banyak hal-hal yang di luar konsep anti pattern-nya Flutter lah, GetX tuh. Kayak misalkan konteks itu dia nggak perlu konteks, dan itu kalau nggak salah ada thread Twitter yang ngomongin tentang why GetX is bad, and one of it is because it doesn't use its context, dan itu adalah anti pattern dari Flutter. Kemudian ada pengalaman dari timku juga di yang kompetisi sebelumnya, dia pernah buat pakai GetX dan ujung-ujungnya merefaktor menjadi blok Qubit karena dia pakai GetX tapi malah aplikasinya semakin lama gitu, lemot gitu. Mungkin ini nggak terjadi di aplikasi Tama sekarang, tapi mungkin nanti. Nggak, jangan sampai ya. Kayak gitu, Tam. Itu menurutku. Van. Berarti kalau misalnya kita mau buat ini ya, kalau kita mau buat apps yang bakal digunakan jangka panjang, itu kita lebih prefer pakai state manajemennya itu blok ya. Kalau lebih prefer ke situ ya. Karena ini gue di perusahaan bakal ada mau initiate satu aplikasi lagi di corporate planning kan. Nah, itu lebih karena ini bakal dipakai jangka panjang, berarti lebih bagus kalau kita buat itu pakai blok ya daripada GetX ya. Kalau menurutku iya, tapi kan kayaknya lo harus riset dulu. Cari, kalau nggak salah di Twitter itu banyak thread tentang di mana ya, aku pernah nemu ya. Kalau nggak salah di blognya sendiri dia ngata-ngatain GetX ya, nggak tahu ya. Karena kan kalau untuk yang quick project kayak gua biasa yang di PT, nah kalau quick project yang kayak ya cuman dipakai buat tesis, buat yang jangka pengerjaannya cuman 1-2 bulan gitu kan. Setelah itu gua habis BAST, gue nggak tahu project itu apakah bersih berjalan atau enggak, gue bodo amat gitu kan. Nah kalau itu gue ngerjainnya masih pakai GetX sih karena cepet gitu.
Ya memang, tapi kalau menurutku kalau yang awal baru banget, kalau GTX tuh kayak lu udah belajar Flutter block, provider, udah bandingin state management, oke, lu udah tahu nih, gue milih GTX dengan kekurangan-kekurangan ini, gue udah tahu konsepnya, baru lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak tahu bahwa, contohnya ada kayak documentation nggak aktual, nobody cares about issues, many open and pull request, kan abis apa lagi ya? Why not GTX? Truth about disadvantage of GTX kan. Jadi ya, ini banyak banget yang roasting GTX. Oke. Parah, parah, parah. Ya, Yaudah, thank poor you. organization bahkan ada yang bilang gini, Pak Kawan. Too many feature without testing, not friendly for testing, susah untuk dites berarti kan. Bahkan tadi kan aku bilang di talkku kan. Iya, tapi emang bisa serandom itu sih. Makanya kita harus nentuin pakai patternnya siapa gitu. Kalau gue biasanya pakai pattern yang apa? KW siapa sih? Apa sih? Yang kalau lu initiate BGX, KW siapa namanya? Gak tahu aku tam. Coba lu buat ini dah, get init gitu di konsol lu. Oh, ada pilihan-pilihannya ya. Iya, nah. Jadi gue memang ngoding GetX itu tetap ada patternnya gitu. Tetap ada patternnya gitu, tapi gue pakai patternnya si KW itu nggak salah. Ngikutin dia. Tapi ya kalau menurutku sih Flutter block aja lebih gampang. Selama aku udah nyobain provider, udah cek maksudnya provider stand management lain kayak block. Tapi ini akan spesifik ke Tayan Tama, yang lain ada pertanyaan lainnya. ada enggak Tam, lu mau apa lagi? Ada Gak ada, udah bantahan sih. atau apa? Enggak, anjir, gue nggak bantah. Gue open minded. Oke. Oke, semoga menjawab untuk Kak Tama. Ini masih ada apa udah nih, Kak? Kayaknya udahan ya. Kayaknya udah. Ini ada satu sih sebenarnya, pertanyaan lanjutan. Jadi dari Faizal Hussein melanjutkan pertanyaan sebelumnya, fitur yang ada secara keseluruhan sama, namun terdapat data yang tidak dibutuhkan di mobile. Sorry, bentar. Maksudnya gimana? Ya, aku paham. Oke. Waduh, ini lu bayar gue nggak habis nih kalau gue. Itu solusinya microservice nggak sih? Pertanyaan sih ini tergantung ya. Ini harus ngomongnya. Tapi kalau saran gue, entah kenapa gue lebih suka aplikasi itu simple, nggak ada replikasi, nggak ada duplikasi hal yang nggak penting. Kayak gue punya fitur yang sama, terus ngapain gue mesti maintain dua codingan yang berbeda. Jadi kalau gue itu gue suka lebih simple, jadinya akan samain aja satu code base yang satu, tapi kan ada yang dipakai. Mungkin bisa dengan cara ada kliennya itu dibedakan, mungkin di headernya dikasih, oh ini kliennya ini. Jadi kalau ngehit suatu endpoint yang ada webnya itu nggak bisa gitu. Yang web doang itu nggak bisa kalau mobile. Jadi di headernya ditambahin aja flag bahwa ini dari mobile, ini dari web. Jadi ya bisa dibedakan di bagian situ. Tapi secara umum karena gue lebih suka simple, jadi codingannya itu mendingan satu aja gitu. Dibedainnya di situ aja. Kayak gitu. Buka-buka Faizal menjawab. Itu teknis sekali. Tapi kayak gitu sih salah satunya. Tapi harus dibicarain dengan timnya. Kira-kira use case-nya ke depannya akan kayak gimana dan lain-lain. Oke, thank you Kak Zarfan buat jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Faizal Hussein. Ini kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi sih. Udah cukup menjawab. Oke. Ini yang tadi ya? Ini yang tadi. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi dan overall udah kejawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terus mengingat keterbatasan waktu juga kita, mohon maaf kepada teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa bertanya di lain kesempatan. Oke, next aku mau mencoba untuk memberikan summary ya untuk materi sharing kita hari ini sama Kak Zarfan, yaitu yang pertama tadi, apa itu Flutter, terus why you need to learn Flutter, kenapa sih harus belajar Flutter kayak gitu. Terus tadi ada juga trend Flutter dari Stack Overflow, survei tahun 2021 sampai 2022. Terus ada Flutter arsitektur, kemudian ada what are widget, terus tadi ada demo time juga, ada Flutter roadmap, terus kenapa testing itu sangat penting kayak gitu. Next tadi juga ada tips how to find your first job, dan terakhir ada success in the job as engineer kayak gitu sih. Oke, mungkin next-nya kita mau ini kali ya, sesi dokumentasi dulu. Boleh buat teman-teman yang mau foto sama speaker keren kita? Ya kali nggak foto dari tadi. Boleh banget ya? Foto guys. Ayo, open cam. Ayo guys, on cam guys. Ditunggu sampai jam berapa ya? 11.13 kali. Boleh guys, langsung aja. Ditunggu ya. Belum kayaknya. Belum ya? Gue udah nggak bisa dan belum Kak, masih 11.13 Kak.
11.13, ayo 2 menit. Oh, 2 menit. 2 menit tuh gini, Chat. Kalian kalau ada yang mau cari pengalaman ngoding Flutter, bisa di gua. Gua lagi overload project, jadi gua ada PT di mana ini gua punya software host. Kalau kalian ngodingnya Flutter ya, mau itu web, Android, iOS itu pakai Flutter semua. Jadi kalau kalian mau butuh intern atau mau butuh cari sampingan bisa lah. Bayar tam iklan tam, boy. Bayar. Soalnya kenapa gua nggak mau ngajak lu, Van? Gua nggak sanggup ngegaji lu. Bayar. BTW kalau udah ada yang nanya tuh, izin tanya Mas, ngirim CV aja atau sama dokumen pendukung lainnya? Gokil. Ada yang dapat satu. Dapat satu ya, gitu. Gue lebih prefer lihat portofolio sih sebenarnya. Nanti di CV kalian itu buat aja ini hyperlink gitu ke portofolionya gitu sih. Oke, gitu ya guys tadi. Jadi buat hyperlink ke portofolio. Oke. Ayo guys, yang lain ditunggu buat on cam ya. Ini masih banyak nih yang belum on cam nih. Betul ini pada anak IF semua ya, Pan ya? Tanya ke Hanan atau Adinda. Dinda. Jadi sebenarnya ini nggak anak IF doang sih Kak. Jadi mereka yang tertarik di dunia teknologi itu join jadi member GDSC. Ini GDC ya, GDC ya? Iya. Undip ini. Keren. Ada yang di luar Undip nggak sih tapi masuk ini? Ada sih Kak. Dari Sering lomba, sumpah lomba itu pengaruh banget buat ngelatih komunikasi, buat ngelatih soft skill, hard skill. Itu paling ngaruh ya Pan kayaknya ya Pan ya. Mas Raffi dari Polines jauh banget emang dari Undip tuh. Gila. 100 kilo. Udah 13 nih. Oke guys, betul udah jam 11.13. Wait, mungkin aku bantu screen capture ya. Oke, mungkin semuanya ini nih bisa bracket lambang GDSC. Gimana sih bracket? Gini. Ya. Tangan gue satu megang HP, gimana dong? Nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa. Oke, mungkin aku bantu hitung ya. 3, 2, 1. Bentar ya guys. Tunggu. Oke, mungkin sekali lagi bisa gaya bebas. Renang. Iya. Gimana? Sorry. Oke, 3, 2, 1. Ya udah sih. Bentar ya guys. Oke. Oke, mungkin karena udah dokumentasi juga tadi dan nggak kerasa juga ya teman-teman, sekarang kita ada di penghujung acara di Get to Know Flutter Fundamental. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada event selanjutnya, kita akan hubungi lagi atau akan informasikan lagi. Terakhir nih, dari Kak Zarvan mungkin ada sedikit closing statement nih Kak. Dulu dari Kak Zarvan sendiri untuk teman-teman GDC Undip. Silakan Kak. Ya, ini closing statement-nya adalah silahkan memulai untuk jadi Flutter developer dan jangan lupa untuk terus belajar dan pelajari fundamental kayak gitu ya. Ya, thank you semuanya yang udah hadir ya. Thank you. Oke, thank you Kak Zarvan buat closing statement dan materinya di pagi hari ini, di weekend ini. Terus next, aku Hanan Zain, selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama jadi Master of Ceremony atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatannya dan happy weekend guys. See you on the next event. Thank you. Bye guys. See you. See you. Bye.